apapun setiap pergumulan yang sahabat alami pada hari ini, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah pada hari ini, kau tidak akan sama lagi ketika kau datang. Kau akan terima mujizat Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kekuatan di jiwaku, kenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu, kan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari kita nyanyikan ini dari awal. Haleluya. Kekuatan jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Bersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidup.
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita angkat sekali lagi. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Naikkan pujian yang tulus kepada-Nya. Haleluya, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Kaulah yang layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya. Mulialah nama-Mu, hanya karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu, bukan karena melihat kami hidup dalam iman, bukan karena melihat, namun karena percaya. Percayalah sahabat-sahabat semua, percayalah bapak-bapak ibu, percayalah saudara-saudari. Pada hari ini apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, Yesus Kristus sanggup memulihkanmu dan menjadikanmu baru. Haleluya. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bencana-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oramaya She. Hanya bagimu Tuhan. Oh. Puji Tuhan. Nanti saya serahkan untuk doa pembuka Bapak Ronald. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan sore hari ini di mana kami sama-sama bisa berkumpul melalui Zoom ini Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda ya Tuhan, tapi kami yakin percaya ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda ya Tuhan, kami berkumpul melalui online Zoom ini ya Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap ada ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang maha hadir. Bikin percaya ya Tuhan Yesus, ketika kami sama-sama bersekutu melalui Zoom ini ya Tuhan, ketika kami sama-sama memuji-Mu, ketika kami sama-sama menyembah-Mu ya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah pujian dan penyembahan umat-Mu ini ya Tuhan Yesus. Karena firman-Mu berkata ya Tuhan, bahwa Engkau bertata atas pujian dan penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Kami akan percaya ya Tuhan, ketika kami mengangkat pujian kami, ketika kami mengangkat penyembahan kami, Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk menjamah setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu nyata di setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah secara luar biasa di dalam KKR Zoom kesembuhan ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami hadir dan juga pulang dari Zoom ini ya Tuhan. Pasti kami berbeda ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu sungguh dahsyat ya Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini hanya dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom setiap sahabat-sahabat semua, saudara-saudara. Pada hari ini kita akan angkat satu pujian tiada berkesudahan. Haleluya. Setiamu Tuhan, yang baru ramah. Hari berganti hari, Engkau kulihat kasih-Mu, Engkau beragi di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita pada hari ini.
dalam nama Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat untuk setiap kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Naikkan sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Katakan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan virtual pada hari ini sama-sama. Haleluya. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita kembali dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada hari ini ada satu firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut sebab aku menyertaimu. Jangan bimbang hatimu sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan engkau dan bahkan akan memegang engkau dengan tanganku yang penuh dengan kemenangan. Apabila Tuhan berjanji, maka tak sekalipun dia ingkari. Apabila dia berjanji, maka dia tidak akan ingkari. Haleluya. Tak usah takut, Allah besertamu. Tak usah bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Kita nyanyikan dari awal, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua. Tak usah takut, Allah besertaku. Tak usah kita, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cekam, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Sekali lagi, one more. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Sekali lagi kita katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. 「
Terima kasih Tuhan. Saya serahkan pada hambanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Betul Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan khawatir menghadapi hari demi hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun pandemi sedang berlangsung ya Tuhan, sudah 1,5 tahun ini pandemi terjadi di negara kami ya Tuhan, bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan Yesus. Tapi kami tidak akan takut karena ada Engkau bersama dengan kami. Kami tidak takut karena Engkau adalah El Shaddai. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kau Allah yang sungguh dahsyat, Kau sungguh hebat ya Tuhan Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan sedetik pun umat-Mu yang percaya dan berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat sore hari ini ya Tuhan, di mana kami bisa sama-sama berkumpul ya Tuhan. Dan boleh sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Kau jamah setiap kami ya Tuhan. Ubah setiap hati kami ya Tuhan menjadi seperti tanah yang subur. Tanah yang gembur yang siap menerima taburan firman-Mu ya Tuhan. Apabila hati kami masih seperti tanah yang kering, tanah yang gersang ya Tuhan. Bajak setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Supaya hati kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang disampaikan tidak berlalu begitu saja. Firman-Mu yang disampaikan tidak menghilang begitu saja, tidak dicuri oleh kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan Yesus. Tapi firman-Mu dapat tumbuh, berkembang dan berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, urapi mulut, bibir, lidah, hati hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini, saya akan sharing firman Tuhan yang mengambil tema iman yang menyembuhkan. Saya akan buka dulu filenya. Oke, firman Tuhan pada sore hari ini mengambil tema iman yang menyembuhkan. Diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta ini, jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bartimeus, anak Timeus adalah seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun perjuangannya tidaklah mudah untuk ia bisa bertemu dan disembuhkan oleh Yesus. Kenapa? Sebab pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong datang untuk bisa berjumpa dengan dia. Dapat kita bayangkan bahwa begitu sulitnya orang yang tidak dapat melihat untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Saudara bisa bayangkan, orang banyak berkerumun dan ini ada seorang buta. Bagaimana dia bisa datang menemui Yesus di tengah kerumunan itu? Melihat saja tidak bisa.
Mungkin ketika dia berjalan juga dia nubruk sana, nubruk sini. Ya mungkin juga dia pakai tongkat, begitu tongkat diulurkan ke depan ini orang lagi, orang lagi. Bagaimana dia bisa bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Bayangkan betapa sulitnya orang buta itu untuk bisa dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya dia berteriak, Yesus, anak Daud. Apa katanya? Kasihanilah aku. Perjuangan dari Bartimeus tidak berhenti di situ saja. Dia dengan begitu yakin dan percaya sambil berseru kepadanya, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya malah menegur dia, menyuruh dia untuk diam. Tapi Bartimeus semakin keras berteriak, seolah-olah dia tidak peduli dengan teguran orang di sekitarnya. Sampai pada akhirnya Yesus menyuruh orang-orang yang mungkin menegur Bartimeus untuk memanggilnya dan bertanya apa yang harus diperbuat oleh Yesus. Dan Bartimeus hanya berkata, Rabuni. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya supaya aku dapat melihat. Dan seketika itu juga Bartimeus dapat melihat. Karena apa? Karena imannya yang besar itu. Imannya yang besar itulah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan Bartimeus. Saudara-saudara, dari kisah Bartimeus ini ada beberapa hal yang bisa kita teladan. Apa saja? Pertama, Bartimeus tidak terikat atau tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak mendukung. Pada waktu orang banyak itu menegur dia, mungkin juga mereka merendahkan pekerjaannya, mengemis, ataupun menghina kebutaannya. Bisa saja dia duduk kembali dan meminta-minta. Namun dia memilih untuk tidak mendengar perkataan yang tidak membangun dari sekitarnya. Dia berani untuk percaya walaupun keadaan lingkungannya tidak mendukung. Dia menutup telinga terhadap perkataan yang tidak membangun. Itulah sikap yang harus kita teladan. Jangan terpengaruh oleh lingkungan yang tidak mendukung. Mungkin kita sering mendengar omongan-omongan orang yang membuat kita putus asa. Tutup telinga terhadap perkataan-perkataan yang tidak membangun. Itu adalah keputusan yang dapat kita ambil jika kita ingin bertumbuh lebih lagi dalam Yesus Kristus dan tampil sebagai pemenang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Ada sakit penyakit yang sedang diderita, dialami oleh kita. Mungkin banyak orang berkata, kamu sudah tidak mungkin untuk bisa disembuhkan. Dokter aja bilang itu sudah mustahil. Obat-obat apapun yang kamu coba tidak akan mungkin bisa menyembuhkan kamu. Kamu sakit bukan 1 hari, 2 hari, kamu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Teladani Bartimeus. Tidak usah mendengar perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tutup telinga kita terhadap omongan-omongan yang melemahkan iman kita. Bartimeus tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak mendukung. Yang kedua, Bartimeus cacat fisik, namun dia tidak cacat. Kenapa saudara-saudara? Kita tahu bahwa Bartimeus cacat fisik, dia matanya tidak bisa melihat. Tapi apa yang terjadi jika ternyata Bartimeus juga memiliki cacat mental? Dia tidak akan pernah dan tidak akan mungkin mendapatkan kesembuhan. Kalau dia cacat mental, ataupun dia punya hati yang down, dia akan selalu menganggap dirinya adalah sebuah kesialan. Dan apa yang terjadi pada fisiknya adalah suatu takdir kehidupan. Saya bersyukur Bartimeus punya iman yang kuat. Punya iman yang kokoh, saudara-saudara.
Banyak di antara kita yang selalu saja melihat kelemahan tubuh dan selalu melihat fokus kepada masalah kita, fokus pada sakit penyakit kita. Itu akan membuat kita tidak akan pernah maju dan membuat kita sulit untuk sembuh. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam diri kita dan mau berubah adalah kunci keberhasilan hidup. Saudara-saudara, jangan fokus kepada kelemahan kita. Jangan fokus kepada sakit penyakit kita, jangan fokus kepada masalah kita. Fokuslah kepada Tuhan. Bartimeus, walaupun dia cacat fisik, tapi dia fokus kepada Tuhan. Dia tahu, dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Dia fokus kepada Tuhan. Walaupun banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Walaupun banyak orang-orang yang mencemooh dia dan mengatakan, diam kamu. Dia tidak peduli. Imannya sungguh besar. Dia datang menghampiri Tuhan Yesus bagaimanapun kendalanya, bagaimanapun hambatannya. Dia yakin. Dia punya iman yang sungguh luar biasa. Dan yang ketiga, Bartimeus menanggalkan jubahnya dan memohon kepada Yesus. Saudara-saudara, jubah berbicara tentang dosa. Jubah berbicara tentang perbuatan lama masa lalu kita. Bartimeus bersedia menanggalkan jubahnya yang lama dan menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus. Saudara-saudara, tidak akan terjadi mujizat dalam hidup kita jika kita masih nyaman menggunakan manusia yang lama. Jika kita masih hidup di dalam dosa-dosa yang dari dulu tidak kita selesaikan. Apa yang perlu diperbaharui dalam hidup kita melalui renungan hari ini? Bapak Ibu Saudara sekalian yang lebih tahu apa yang menjadi dosa, apa yang menjadi jubah lama kita, apa yang menjadi kehidupan lama kita yang menghalangi. Mari berani untuk keluar dari lingkungan yang tidak baik. Menerima diri sendiri, percaya diri, tidak minder, tidak mudah putus asa. Dan kita harus ada komitmen kepada Tuhan Yesus agar berubah setiap hari untuk menjadi sama seperti Yesus. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya yang menyembuhkan Bartimeus? Alkitab mengatakan bahwa apa yang menyembuhkannya adalah iman yang dimilikinya. Iman yang percaya, yang tidak tergantung pada logika manusia. Yang tidak tergantung pada apa kata orang, apa omongan orang. Dia tahu bahwa imannya tidaklah terletak pada pendapat manusia yang lain. Atau tergantung tingkat kesulitan, keadaan, atau situasi yang tengah ia hadapi. Tapi semata-mata merupakan koneksi atau hubungan antara dirinya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Bartimeus berpegang teguh akan hal itu. Dan Yesus berkata, besar imannya itulah yang menggerakkan Tuhan untuk kemudian menyelamatkan. Iman seperti itu cukup sanggup menggerakkan Tuhan untuk turun tangan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Singkatnya, iman itulah yang kita butuhkan untuk menerima berkat dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa bulan terakhir banyak sekali orang-orang yang terkena sakit, terutama COVID. Tempat saya sendiri pun di Bandung, banyak sekali teman-teman ataupun jemaat-jemaat yang terkena COVID. Selain COVID pun masih ada juga yang lain yang kanker, tumor. Tapi saudara-saudara, ketika kita sama-sama berdoa, ketika kita sama-sama memohon kepada Tuhan dengan penuh iman, luar biasa. Tuhan melihat iman kita. Dan banyak sekali kesembuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Beberapa minggu lalu ada seorang ibu yang memberikan kesaksian. Oh, dia sudah menjalani kemoterapi sebanyak 8 kali dan Tuhan sudah sembuh. Beberapa bulan lalu dia katakan ketika kemoterapi keempat, setelah kemoterapi dia bilang, aduh saya tidak bisa makan, saya lemes, saya rasanya aduh berat sekali untuk menjalani hidup. Kami sama-sama doakan, tetap punya iman kepada Tuhan.
berdoa, percaya. Malah dia mendengarkan katanya, kemoterapi setelah 8 kali belum tentu bisa sembuh. Dia harus menjalankan kemoterapi berapa kali lagi tahap berikutnya, dan itu tidak ditanggung oleh BPJS. Dan dia katakan, saya sudah tidak sanggup. Saya katakan, angkat tangan kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, ketika berserah kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan turun. Dan puji Tuhan, setelah itu saudara, pada saat kemoterapi kelima, dia jalani dengan sukacita. Setelah beres kemoterapi, apa yang terjadi? Wah, dia bisa makan, dia tidak merasa terganggu, tidak ada efek-efek samping. Tuhan bekerja secara luar biasa. Lanjutnya, kemoterapi ke-6, 7, ke-8. Dan akhirnya setelah kemoterapi ke-8, dia sembuh. Luar biasa Tuhan. Jadi teladani apa yang Bartimius lakukan. Jangan dengar, jangan hiraukan omongan-omongan negatif orang lain tentang kita. Jangan cacat mental, miliki iman yang luar biasa. Dan tanggalkan jubah kita. Saudara-saudara, ada lagi satu kesaksian dari seorang anak dari teman saya. Dia sakit COVID dan kemudian harus dibawa ke rumah sakit. Dan saturasinya sangat turun sangat drastis. Saya ada rekaman videonya, kita saksikan bersama-sama. Hai semua, aku Kay dan sekarang Kay dapat kesempatan untuk menyaksikan kebaikan dan penyertaan dan mujizat yang udah Tuhan sediain buat aku. Jadi waktu itu tanggal 26 Maret tepatnya, waktu aku dinyatakan positif COVID. Di situ aku masih ngerasa nggak gimana down gitu. Tapi besoknya waktu aku cek sendiri saturasinya turun sampai ke 81%. Di saat itu Kay baru pasrah. Kay nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depan, apa yang akan terjadi. Dan siangnya pun Kay dilarikan ke rumah sakit karena saturasinya yang rendah. Sesampainya di rumah sakit, udah dapat kamar yang tetap, saturasinya turun lagi sampai ke 71%. Di situ Kay tambah pasrah lagi, down banget pastinya, dan ngerasa kayak wah ini mah udah gak akan ketemu sama keluarga lagi gitu. Malamnya teman-teman Dedi ngadain Zoom meeting untuk doain kesembuhan Kay dan sepupu Kay yang satunya lagi yang kena juga. Dan di situ Kay benar-benar dikuatin, dan di situ juga Kay memutuskan untuk Kay harus percaya kalau misalnya Kay bakal disembuhin sama Tuhan. Walaupun saat itu Kay lagi down banget dan harus pakai alat bantu nafas oksigen itu. 2 hari setelah itu, setelah dibilang saturasi Kay 71%, walaupun ada bertahapnya gitu. 2 hari setelah itu, waktu lagi susternya ngecek, susternya awalnya diem, terus tiba-tiba kayak udah mau nangis gitu, terus kayak ngomong kayak, Kay ajaib loh. Aku bingung awalnya ajaib apa gitu kan, gak di ngomongin apa gitu kan, mungkin tensi, mungkin apa, mungkin suhu gitu. Saturasinya naik sampai 98% gitu. Aku di situ langsung kayak Tuhan baik banget, Tuhan masih ngasih kesempatan kayak untuk jadi alat untuk menyatakan kebaikan Tuhan buat orang-orang sekitar Kay gitu. Itu sebuah hal yang gak mungkin untuk dialami seorang manusia, tapi Kay mengalami itu sendiri, dan itu semua mujizat, dan itu semua Tuhan yang ngerjain. Dan selama 2 minggu di rumah sakit, Kay belajar banyak hal untuk lebih mengandalkan Tuhan, untuk lebih percaya lagi sama Tuhan, untuk lebih jadi orang yang nggak negatif thinking terus. Dan di saat Kay menyerahkan segalanya ke Tuhan, bersandar ke Tuhan, semuanya tuh Tuhan lakuin gitu, nyembuhin Kay perlahan dalam organ-organ tubuh Kay, semuanya diperbaharui, disembuhin dari COVID. Dan ya
Di situ Keke benar-benar ngerasa kalau misalkan Tuhan pengen pakai Keke lebih untuk jadi alat, untuk jadi berkat untuk orang-orang sekitar. Mungkin sekarang ngerasa kayak, wah coronanya nambah nih di Indonesia, udah sampai di titik dimana overload setiap rumah sakit. Tapi kita semua sekarang lagi diajarkan untuk percaya, untuk lebih mengandalkan Tuhan dan lebih bersandar kepada Tuhan. Walaupun seakan-akan kayak banyak gitu kenegatifannya gitu. Mungkin kerjaan jadi kurang, uang pendapatan juga jadi kurang, dan mental juga jadi tambah down. Tapi Keke bener-bener ngalamin yang namanya di saat Keke bener-bener udah jatuh, di saat Keke bener-bener terpuruk dan rasanya gak punya siapa-siapa. Tuhan bener-bener di situ megang tangan Keke, bantuin Keke untuk berdiri dan untuk lebih semangat lagi dan untuk percaya Keke bakal sembuh. Keke nggak bisa ngomong banyak karena ya nggak bisa menjelaskan juga betapa Keke bener-bener bersyukur bisa ada sampai saat ini bikin video ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan bener-bener sayang banget sama kita dan bener-bener care banget sama kita dan gak akan pernah ninggalin kita dalam segala momen hidup, segala keterpurukan. Tuhan bener-bener ada di situ ngebantuin kita dan bahkan nangis bareng sama kita. Jadi semangat terus karena Tuhan selalu care sama kita. Makasih, bye-bye, God bless you all. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita sungguh ajaib. Tuhan kita sungguh hebat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah Kay. Dia seorang yang terkena COVID dan saturasinya turun drastis. Dan menurut dokter, menurut suster ini kalau saturasi sudah turun segitu jauhnya, itu harus masuk ICU. Dan untuk kembali dari saturasi 70 sampai ke 90 perlu waktu yang cukup lama. Tapi hal yang luar biasa terjadi ketika kita sama-sama berdoa, ketika kita sama-sama berserah beriman kepada Tuhan, besoknya dari 70 langsung ke 90. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin. Itulah dahsyatnya Tuhan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita? Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, ketika masih berada di bumi, Tuhan Yesus membuat banyak mujizat dan perkara-perkara besar. Dan banyak orang menjadi percaya ketika melihat mujizat-mujizat yang dia kerjakan. Tetapi ketika Tuhan Yesus tidak lagi berada di bumi, banyak orang menjadi ragu. Apakah dia masih memiliki kuasa dan mampu melakukan mujizatnya seperti dahulu kala? Apakah Anda juga termasuk orang yang ragu? Perlu ditegaskan kembali bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Ia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tertulis dalam Ibrani 13 ayat 8. Kuasanya, kasihnya, kebaikan tidak akan pernah berubah. Apabila dahulu Tuhan Yesus selalu berbelas kasihan dan menginginkan kesembuhan pada orang sakit dan menolong mereka yang menderita, maka sekarang dia juga masih tetap sama. Dan dia tetap mau menyembuhkan dengan belas kasihnya. Seperti yang dilakukan terhadap Bartimeus. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Dan pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saudara-saudara, walaupun sudah mendengar firman Tuhan ribuan kali banyaknya, tapi jika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka firman itu tidak akan menimbulkan iman. Kehendak Tuhan bagi kita adalah kita secara semua berada dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat secara rohani.
Kita harus mengerti kehendak Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab. Dalam Mazmur 103 ayat 3-5 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang lain ditolong, kita juga pasti akan ditolong. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan, karena Dia tidak berubah. Dia mau kita sembuh. Apakah Anda percaya? Apakah Anda yakin bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizat? Saudara-saudara, jangan terpengaruh lingkungan yang negatif. Jangan terpengaruh oleh omongan-omongan yang negatif. Lihat bagaimana Bartimeus tetap teguh. Walaupun orang lain dia berkata diam, kamu miliki juga mental yang tangguh. Beriman kepada Tuhan, tidak fokus kepada penyakit, tidak fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Tanggalkan kehidupan yang lama. Bertobatlah, memohon ampun kepada Tuhan. Dan memohon kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi pertanyaan saya. Apakah Anda percaya? Apakah Anda yakin bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizat-mujizatnya? Apakah Anda yakin Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara? Mari kita buka mic semuanya. Dan seperti Bartimeus kita berseru kepada Tuhan. Silakan semua dibuka mic-nya, saudara-saudara. Mari kita berseru kepada Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Mari semua katakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah. Dengan iman kita katakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus bertanya kepada Anda, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus berkata kepada kita, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Imanmu telah menyembuhkan. Amin, saudara-saudara. Amin. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus kuasa tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama. Kalau orang lain ditolong, kita pun akan ditolong. Amin. Amin. Mari kita sama-sama pujian. Aku percaya. Kita yakin dan percaya bahwa tiada yang seperti Tuhan. Begitu mengasihi kita, Dia sanggup menjawab setiap seruan doa kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dengan iman kita katakan, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Engkau, aku percaya padamu. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh heran, Engkau sangat baik, Engkau amat baik Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sikalabataka sikalab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 a. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa, kami tinggikan, oh kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betul Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, tidak ada Tuhan Allah yang seperti Engkau yang begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kami, Engkau sanggup untuk menjawab semua seruan doa kami ya Tuhan Yesus. Tiada seperti Engkau yang begitu mengasihi kami ya Tuhan, Engkau sanggup untuk melawat setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib ya Tuhan. Engkau akan turun tangan memulihkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan memulihkan dan menyembuhkan setiap umat-Mu yang percaya dan berharap kepadamu ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi seperti Bartimeus ya Tuhan Yesus. Yang kami tidak menghiraukan omongan-omongan negatif, tidak menghiraukan apa kata manusia yang melemahkan kami semua ya Tuhan Yesus. Mungkin menurut manusia tidak mungkin untuk sembuh ya Tuhan, tapi kami ingin percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada, kesembuhan-Mu masih ada di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami memiliki iman yang kokoh, memiliki kepercayaan yang sungguh ya Tuhan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau sanggup untuk memulihkan, Engkau sanggup untuk menyembuhkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan ajar kami, tolong kami ya Tuhan, supaya kami mau menanggalkan jubah lama kami ya Tuhan Yesus. Mau menanggalkan kehidupan kami yang lama ya Tuhan. Menanggalkan kehidupan kami yang masih penuh di dalam dosa ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Kami bertobat kepadamu ya Tuhan, berbalik kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat keselamatan, anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami selesai memberitakan firman-Mu ya Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu memeteraikan firman yang telah disampaikan dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga hati kami dalam setiap hari, setiap saat memiliki iman yang kokoh kepadamu ya Tuhan. Bartimeus saja yang buta bisa Engkau sembuhkan ya Tuhan, bisa Engkau buat menjadi melihat ya Tuhan. Apalagi sakit penyakit yang lain itu. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan Yesus. Kau sanggup untuk menyembuhkan. Kau sanggup untuk memulihkan dengan sempurna ya Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksian-kesaksian seperti dari tadi ya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan sembuhkan dari sakit COVID-nya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus. Bahwa Engkau pun pasti sanggup untuk menyembuhkan semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Yang percaya dan berharap kepadamu ya Tuhan. Yang menurut manusia
sulit untuk kembali normal saturasinya Tuhan. Tapi ketika kami sama-sama berdoa, ketika kami sama-sama tumpang tangan, walaupun kami berada di tempat yang jauh melalui Zoom, tapi kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, dan Kau buktikan dalam keesokan harinya Kay bisa langsung pulih saturasinya kembali normal dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang menurut dokter tidak mungkin ya Tuhan, tapi bagi Engkau itu semuanya mungkin ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau adalah Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh ajaib ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Sore hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Leti Ambeng ya Tuhan Yesus, yang sudah lama memiliki pergumulan untuk anaknya Denny ya Tuhan Yesus, yang sudah berusia 33 tahun ya Tuhan, di mana sudah berobat ke beberapa psikiater ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, apa yang menurut manusia sulit, bagi Engkau tidak ada yang sulit ya Tuhan Yesus. Kau sanggup untuk memulihkan Denny dengan sempurna ya Tuhan Yesus. Segala macam juga segala macam serangan-serangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang sering mengganggu Denny, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kuasa-kuasa kegelapan, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sungguh ajaib ya Tuhan Yesus, walaupun kami berada di tempat yang berbeda ya Tuhan, tapi kuasa-Mu itu sungguh ajaib ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata ya Tuhan, memulihkan, membebaskan Denny ya Tuhan Yesus, dari segala macam ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mengganggu ya Tuhan. Dan juga kami hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat sakit yang dialami ya Tuhan Yesus, mungkin ada syaraf-syaraf tertentu ataupun organ-organ sel-sel tertentu di otaknya Tuhan yang agak terganggu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kau sanggup untuk menggantikan sel-sel tubuh yang sudah tidak baik dengan sel-sel tubuh yang baru, sehingga Denny dapat pulih dengan sempurna ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan juga ya Tuhan kesabaran dan keteguhan hati kepada Ibu Leti Ambeng ya Tuhan, supaya di dalam setiap harinya ya Tuhan, dia selalu percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dia selalu mengandalkan Engkau dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat doa dari Ibu Christina, buat papanya Angel ya Tuhan, yang sedang dirawat di ICU rumah sakit karena COVID ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berdoa, ketika kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, Kau akan nyatakan kuasa-Mu, Kau akan menyatakan mujizat-Mu. Banyak orang-orang COVID yang sudah masuk rumah sakit, ketika kami sama-sama doakan, ketika kami sama-sama serahkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, ketika kami percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, ketika kami tumpang tangan walaupun dalam jarak jauh ya Tuhan Yesus, Kau sanggup untuk menyembuhkan ya Tuhan. Begitu juga dengan papanya Angel ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi. Saturasi kembali naik normal. Pernafasan kembali normal. Darah kembali normal. CRP ataupun kekentalan darah dedimernya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kembali normal. Dedimer kembali turun, CRP kembali turun. Tidak ada badai sitokin. Kami klaim, kami imani di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Christina ya Tuhan. Tuhan Kau akan pakai dia menjadi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Ibu Christina, Tuhan akan pakai Engkau menjadi pendoanya. Layani dia. Kuatkan iman-Mu. Tuhan akan pakai Ibu Christina secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Meriati Wijaya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesembuhan dan kesehatan yang sudah Kau berikan kepadanya ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat pertolongan-Mu yang sungguh ajaib buat Ibu Meriati ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, bila tumor di paru-parunya dan juga tumor yang ada di kepalanya Tuhan hilang sempurna di dalam nama Tuhan, hilang lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sanggup untuk menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel tumor, sel-sel kanker yang masih ada dalam tubuh Ibu Meriati di dalam nama Tuhan Yesus lenyap. Di dalam nama Tuhan Yesus hilang. Tidak ada lagi efek-efek negatif yang terjadi, tidak ada lagi efek-efek negatif kemoterapi ataupun apapun yang terjadi ya Tuhan. Seperti Engkau menolong Ibu Ineke di Bandung ya Tuhan, Kau pun akan menolong Ibu Meriati Wijaya ya Tuhan. Kesembuhan terjadi ya Tuhan. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam setiap organ-organ tubuh yang kurang berfungsi ataupun sudah tidak baik ya Tuhan, akibat kanker, tumor ataupun akibat efek-efek kemoterapi, di dalam nama Tuhan Yesus Kau gantikan dengan sel-sel tubuh yang baru. Kau adalah Allah pencipta ya Tuhan. Kau sanggup untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Kau juga sanggup untuk menciptakan
sel-sel tubuh yang baru yang rusak kembali menjadi normal itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi untuk Ibu Meriati Wijaya. Dan juga Engkau akan pakai ya Tuhan Ibu Meriati Wijaya Tuhan menjadi hamba-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa, membagikan kesaksian-kesaksian bagaimana Engkau menolong, bagaimana Engkau melakukan mujizat-mujizat ya Tuhan Yesus, dan memberitakan kabar baik buat setiap orang yang dia temui ya Tuhan, sehingga banyak orang yang akan dijangkau melalui pelayanan Ibu Meriati Wijaya ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua anak-anak-Mu, semua hamba-hamba-Mu yang percaya dan menaruh pengharapan kepadamu ini ya Tuhan Yesus. Kami kan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu tergeletak ya Tuhan Yesus. Engkau akan selalu ada menolong setiap kami ya Tuhan Yesus. Juga berdoa Tuhan buat setiap pergumulan dari saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan Yesus. Kami kan percaya Tuhan Engkau tahu setiap permasalahan pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Tapi kami juga tahu dan yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka menjalani hari demi hari. Dan juga memberikan kesembuhan demi kesembuhan, mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, kami bisa menanggalkan jubah lama kami ya Tuhan. Menanggalkan semua dosa-dosa kami ya Tuhan, dan tidak kembali ke kehidupan yang lama ya Tuhan. Tapi hidup kami fokus kepadamu. Hidup kami semakin hari semakin diubahkan, jadi semakin serupa dengan Kristus. Kami melakukan semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu nyata, pertolongan-Mu sungguh nyata, tuntunan-Mu nyata dalam setiap kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Mihi. Baik sahabat-sahabat semuanya, puji Tuhan, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pak Ronald, begitu memberkati sahabat-sahabat semuanya, sehingga percayalah sahabat semuanya yang sakit disembuhkan hari ini. Amin. Amin. Sahabat-sahabat semuanya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan pengurapan. Silakan siapkan perjamuan kudus dan minyak urapan sahabat-sahabat semuanya. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, langsung ya. Kita mulai. Kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib, memberi keselamatan dan hidup kekal di kerajaan sorga. Menyempurnakan tubuh jiwa kami. Sehat sempurna. Sembuh. Dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami tolak kanker tumor. Kami tolak penyakit jiwa. Kami tolak penyakit apapun. Kami tolak segala kutuk. Kami tolak virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh tubuh Tuhan Yesus ini kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk sakit, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, kutuk apapun sudah diangkat, ditanggung dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus, tubuh yang hidup, tubuh yang berkuasa. Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Angkat darah Tuhan Yesus. Oke, sudah ya. Ya, sip. Kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, darah penghapus dosa. Perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Sesuai janji firman Tuhan, siapa yang terima tubuh dan darah Yesus, tinggal dalam Yesus, dan Yesus dalam dia. Hari ini kami disembuhkan, setiap dosa-dosa kami diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima darah Yesus, kami terima pengampunan, kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima janji-janji firman Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan,
Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Ya, sahabat-sahabat semuanya, suatu hari dulu saya pernah ikut dengan orang yang baru merintis gereja. Ya, jadi dulu awal-awal saya mungkin beberapa waktu lalu saya pernah ikut bantuin orang yang baru merintis gereja. Jadi ini gereja, ini pendeta suka mengadakan penginjilan di mana-mana. Dan saya ikut, setiap kali saya ikut, saya akan doain orang di sana, siapapun yang sakit di tempat dia penginjilan, saya akan doain. Saya kasih minyak urapan. Dan suatu hari di tempat penginjilan itu, kami bertemu orang. Orang ini sudah 26 tahun sakit di telinganya. Jadi telinga itu 26 tahun lamanya sudah sakit. Jadi sudah dibawa ke dokter, belum sembuh. Dibiarkan, ya apalagi dibiarkan, pasti tidak sembuh. Nah, tidak sembuh-sembuh. Selama 26 tahun penyakit itu ada di telinganya. Nah, kebetulan waktu itu kami mau pulang dari tempat penginjilan. Nah, sebelum pulang dia bilang, telinga aku sakit katanya. Sudah lama katanya. Oke. Kemudian nih saya bilang, saya ambil minyak urapan, saya pegang waktu itu, saya jamah telinganya, saya pegang gini, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kemudian doa. Padahal cuman begitu, saudara, sederhana, kita cuman doa, kita kasih ini minyak urapan di telinganya, dan dikabarkan sampai hari ini itu telinga sudah sembuh. 26 tahun sudah itu telinga sakit, tapi hari itu setelah didoakan disembuhkan. Jika ada orang buta, nah ini tadi kan khotbah tadi berkaitan dengan orang buta. Nah ini saya sampaikan lagi orang buta. Orang buta ini, jadi dia mata kirinya itu buta karena dia terpukul kayu. Nah, hati-hati. Jadi kalau kerja di hutan, hati-hati. Itu karena kerja ada kemungkinan bisa kayu segera jatuh apa, nah itu hati-hati ya saudara-saudara. Kalau ada yang kerja di hutan, harap berhati-hati, jangan sampai kena terpukul mata oleh kayu. Nah, mata ini terpukul kayu dan buta. Kebutaan ini sudah dia derita selama 12 tahun. 12 tahun. Nah, waktu itu dia telepon saya doain. Waktu itu saya bilang, ada minyak enggak? Ada. Kemudian saya doain minyak ini. Terus dia oles, di situ yang mulai kelihatan. Ingat saudara, minyak, bukan minyak ini yang menyembuhkanmu, tapi kuasa Yesus, di mana ketika kita berdoa dengan iman, seperti yang Pak Ronald sampaikan tadi, iman, maka terjadi, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, sahabat, jadi bukan minyak ini yang menyembuhkanmu, tetapi Yesus yang ketika engkau berdoa, dan minyak ini juga engkau doakan di dalam nama Yesus, maka kuasa Yesus itu bekerja. Nanti saya akan jamah, sahabat-sahabat semuanya berhubung di sini orangnya sedikit, saya akan jamah layarnya, saya akan jamah dengan tangan saya sudah nanti diurapi dengan minyak. Oke, kita angkat minyak urapan ini. Percayalah hari ini kuasa Tuhan Yesus bekerja. Saya akan doakan minyak ini, saya akan doakan saudara juga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini ketika minyak ini dioleskan untuk orang yang buta, orang buta melihat, untuk orang tuli mendengar, untuk orang yang sakit di telinganya, sakit di mata, sakit di pinggang, sakit di kaki, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kanker, tumor, miom, kista, semuanya hilang, lenyap, benjolan lenyap, penyakit di otak lenyap. Dia penyakit akibat kecelakaan sembuh dalam nama Yesus. Penyakit tulang sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tumor di otak, di paru-paru sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang COVID sembuh, yang hilang penciumannya kembali dalam nama Yesus.
seperti Tuhan Yesus mengembalikan penglihatan dari mata orang yang buta. Kami percaya Tuhan Yesus, hidung yang tidak bisa mencium juga bisa kembali mencium. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan yang lumpuh berjalan, bahkan yang sakit apapun, semuanya disembuhkan. HIV, AIDS, semua sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga ketika minyak ini dioleskan, setiap setan iblis dihancurkan, kuasa gelap dihancurkan, sakit penyakit dihancurkan. Semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Amin. Oleskan di bagian tubuh sahabat yang sakit. Silakan sebelum saya jamah satu persatu layar. In Jesus name. Ya Rabba Syakara Bapa. Tangan saya sudah diberi minyak urapan. Saya akan jamah terkhusus buat sahabat-sahabat yang menghadiri. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini. Saya berdoa, saya menjamah layar Tante Meriati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap penyakitmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kujamah layar ini, jadilah sembuh penyakit-penyakitmu. Semua tumor hilang, penyakit apapun hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan nyatakan. Aku jamah layar atas nama Leti Ambeng di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang ada di layar ini, juga Denny dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, penyakitnya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Roh Kudus yang nyata dalam hidup mereka. Roh jahat keluar dalam nama Yesus. Kujamah layar Kristina Sari Dewi. Juga aku berdoa untuk Kristina Sari Dewi dan juga seluruh keluarganya yang kena COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kujamah layar Ramina Demen. Juga layar Naftali dan juga layar yang lainnya dalam nama Tuhan Yesus. Semua layar-layar ini dilawat oleh Roh Kudus. Dilawat oleh api Roh Kudus. In Jesus name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit pergi. Semua roh jahat pergi. Yang tuli bisa mendengar kembali. Yang ada masalah di matanya sembuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang terinfeksi virus sembuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel-sel yang mengganas, setiap tumor sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilar Yesus sembuh. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa saat ini, aku jamah layar Ibu Meriati, layar Leti Ambeng, layar Kristina Sari Dewi, layar Naftali, layar Ramina Demen, layar Edwin Stan. Aku berdoa, Roh Kudus, Engkau urapi semua Tuhan. Perlengkapi dengan urapan-urapan Roh Kudus. Perlengkapi dengan urapan Roh Kudus. Perlengkapi dengan wibawa ilahi. Perlengkapi dengan otoritas yang dahsyat. Mengusir virus, kuman, bakteri. Mengusir setiap penyakit. Mengusir setiap roh jahat. Ada otoritas dan wibawa ilahi. Di dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Touch. In Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita akan berdoa sahabat-sahabat semuanya bagi bangsa, negara, kota, provinsi kita. Kita bersama-sama membawa hingga kita percaya Tuhan Yesus melawat bangsa, negara, kota, dan provinsi kita. Untuk provinsi, nanti sahabat untuk provinsi dan kota, sahabat boleh bawa masing-masing. Sebab di dalam Zoom ini ada berbagai provinsi yang bermacam-macam ya sahabat-sahabat semuanya. Jadi tidak bisa, ada yang saya tidak tahu dari mana provinsinya. Jadi saya akan berdoa bagi bangsa dan juga sahabat sendiri yang membawa kota dan provinsi sahabat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk Indonesia, Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, Tuhan Yesus. Lawat Indonesia dengan api Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya COVID-19 segera berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ada shalom Tuhan, ada damai Tuhan di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan Tuhan. Engkau yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa
sebut nama kota dan provinsi sahabat masing-masing. Lamandau. In Jesus name, kami angkat kota dan provinsi yang telah kami sebutkan tadi masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau yang mengurapi kota-kota dan provinsi ini Tuhan Yesus. Ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Kami bawa doa kami Tuhan ke hadapan-Mu bagi bangsa, negara, kota, provinsi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Silakan hambanya Evangelis Roberto. Ya, puji Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Pada hari ini kita berada di ujung acara. Pada hari ini kita akan naikkan satu pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita pejamkan mata kita percaya bahwa pada hari ini kita sudah terima mujizat Tuhan, sudah terima kesembuhan, sudah menerima kekuatan, firman Tuhan dan doa yang telah dinaikkan tadi. Haleluya. Dan hari ini kita akan satu pujian ini. Terima kasih Tuhan. Pejamkan mata kita pada hari ini. Haleluya. Dia mau kan? Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagimu hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu hari ini. Yesus adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat hari yang sudah Kau adakan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat acara Zoom KKR doa kesembuhan, doa mujizat ini ya Tuhan Yesus. Sudah berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu untuk setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengingatkan kepada kami ya Tuhan Yesus bahwa mujizat-Mu masih ada ya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sungguh hebat. Kau tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan untuk kami tidak fokus kepada masalah. Ajar kami ya Tuhan untuk berfokus kepadamu ya Tuhan, memiliki iman yang kuat kepadamu karena Engkau adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kau adalah Allah yang menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Dan ajar kami untuk menanggalkan jubah kami, untuk melepaskan segala macam kehidupan kami yang menanggalkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan ajar kami untuk hidup semakin hari semakin mendekat kepadamu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya dalam setiap hari kami, dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan Yesus, kami berharap kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kumpulkan kami kembali dalam acara KKR Doa Kesembuhan di minggu yang akan datang ya Tuhan Yesus. Dan juga Kau gerakan setiap anggota-anggota MFJ ya Tuhan, supaya mereka memiliki kerinduan untuk bersama-sama bergabung, bersama-sama memuji-Mu, bersama-sama menyembah-Mu, bersama-sama berdoa, merenungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan percaya Tuhan, ketika kami satu hati, ketika kami sama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu, ketika kami sama-sama berdoa ya Tuhan, mujizat-Mu ada dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami, menyertai kami, memberkati kami ya Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan. Dan pagi hari kami selalu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua terhindar dari segala macam gangguan-gangguan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, dan juga terhindar dari segala macam sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua. Terima kasih Pak Ronald. Bentar, ini ada Ibu Ramina Demen ya. Ibu Ramina Demen sakit apa ya? Boleh tahu Pak Mihing? Sebentar ya Pak. Oke, silakan. Ya, gimana? Ini untuk Ibu Tamina sakit apa ya? Kena COVID. Oh, COVID. Oke, Iya. Oke, sekarang posisi di mana nih? Di Palangkaraya. Iya, di Palangkaraya. Ramina Demen itu nama yang sakit atau nama? Kenapa? Yang sakit namanya Ibu Ramina? Iya. Oke. Ya? Susah napas. Oke. Mari kita semua angkat tangan kita. Kita satukan hati, kita berdoa untuk Ibu Ramina Demen. Saya akan percaya ketika kita mengangkat tangan kita di atas orang-orang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan Yesus Bapa yang baik ya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, sepakat sehati berdoa untuk Ibu Ramina Demen ya Tuhan, yang pada saat ini sedang terbaring di rumah sakit Tuhan karena COVID ya Tuhan Yesus. Kami ingin percaya ya Tuhan bahwa COVID ini dapat di dalam nama Tuhan Yesus singkirkan, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus virus-virus itu hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan dan keyakinan kepada Ibu Ramina Demen ya Tuhan Yesus. Berikan iman, kepercayaan, keyakinan ya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menolong ya Tuhan. Seperti Engkau sudah menolong banyak jemaat-jemaat-Mu, seperti Engkau sudah menolong banyak umat-Mu yang terkena COVID ya Tuhan Yesus. Engkau pun pasti sanggup untuk menyembuhkan Ibu Ramina Demen ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sakit sesak napas yang sedang dialaminya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Di dalam nama Yesus kembali lega.
saturasi yang sudah turun kembali normal di dalam nama Tuhan Normal, Yesus. dalam nama Seperti Yesus. Engkau telah menyembuhkan Kay ya Tuhan Yesus, di mana saturasinya drop sampai ke 70 ya Jesus Tuhan name. Yesus. Ketika kami sama-sama angkat tangan kami, ketika kami Dalam sama-sama nama berdoa di Yesus. dalam nama Tuhan, ketika kami sama-sama percaya dan menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Sembuh dalam Yesus. nama Yesus. Saturasi Ibu Ramina Demen besok pun kembali naik dan kembali normal di Jadi dalam Mas nama sembuh. Tuhan Yesus. Sesak nafas pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, efek-efek yang lain pun seperti hilang penciuman ataupun sulit untuk makan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan kami tolak segala macam intimidasi iblis yang membuat Ibu Ramina Demen khawatir di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikatkan, hancurkan, patah di dalam nama Tuhan Yesus. Bila damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa menyertai Ibu Ramina Demen di dalam menjalani masa isolasinya, di dalam menjalani isolasi di rumah sakit ini, Tuhan Yesus adalah damai sejahtera. Biarlah ada sukacita di dalam hatinya Tuhan. Karena seperti firman berkata ya Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Biarlah hati yang gembira ini ada di dalam hati Ibu Ramina Demen ini ya Tuhan Yesus. Dan itu akan menyembuhkan Ibu Ramina Demen itu. Sekali lagi kami serahkan Ibu Ramina Demen ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan terjadi. Tiada yang Amin. mustahil bagimu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap Sembuh keluarganya ya dalam nama Tuhan, berikan kekuatan dan perlindungan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami tolak serangan virus COVID-19 Sembuh ini dalam kepada nama Yesus. keluarganya ya Tuhan, yang menjaga dan merawatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan perlindungan, berikan kekuatan, berikan kesabaran kepada mereka dan iman yang kuat kepadamu bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Jesus name. Ibu Ramina, tetap sabar, tetap kuat ya Bu Ramina. Yakin Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan, dan setiap kali bernafas memuji Tuhan. Ya, setiap saat kita selalu ucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan dengarkan puji-pujian, dengarkan pujian, penyembahan-penyembahan supaya membawa hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan ketika hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan jamahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih doanya. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan memberkati. sama percaya nanti kalau dicek pasti saturasinya udah naik. Sinyalnya menghilang. Oke, tetap doakan terus ya itu Ibu Raminanya. Ya, ada kalau bisa itu di setel pujian-pujian penyembahan dari handphone ya, supaya menguatkan Ibu Ramina. Oke, kalau begitu sampai berjumpa kembali di saat yang akan datang semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati sahabat semuanya. Shalom. Oh ya, shalom.